Bahkan Donald Trump pun tidak menyangka bahwa Inggris dan Ukraina akan mengambil peran begitu langsung di Selat Hormuz. Pada hari Kamis 30 April 2026, rencana yang beredar di kalangan militer semakin mendapat perhatian karena ini menyangkut langkah yang tak terduga. 4 kapal penyapu ranjau Ukraina yang saat ini berbasis di Inggris dapat bergabung dalam misi yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz ketika situasi militer memungkinkan. Bersamaan dengan pergerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ini membawa perubahan besar dalam perang antara Iran, Rusia, dan juga posisi Ukraina sendiri di panggung global. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Mewson Alves, informasi tersebut telah dipublikasikan oleh The Times dan juga diberitakan oleh media Ukraina, menunjukkan bahwa kapal-kapal tersebut berada di Port Malt dan dapat digunakan dalam operasi defensif untuk melindungi lalu lintas maritim. Fakta ini berdampak besar karena Ukraina yang selama bertahun-tahun menerima dukungan militer untuk melawan Rusia, kini tampaknya menawarkan bantuan dalam krisis di luar Eropa. Sasarannya bukan sekedar simbolis. Hormuz adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Sebagian besar perdagangan energi dunia melewati jalur ini. Reuters menunjukkan bahwa jalur tersebut masih terhambat oleh krisis antara Amerika Serikat dan Iran dengan arus kapal yang jauh di bawah normal dan tekanan langsung terhadap minyak serta gas. Angkatan Laut Kerajaan sendiri menginformasikan bahwa kapal-kapal tersebut telah tiba di Portsmouth untuk berlatih bersama pasukan Inggris dan juga dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Artinya, kapal-kapal itu bukan kapal yang menganggur tanpa fungsi. Itu adalah kapal-kapal yang dipersiapkan untuk beroperasi bersama sekutu. Kapal-kapal lain yang disebutkan dalam persiapan Ukraina berasal dari mitra Eropa, seperti Belgia dan Belanda, dan membentuk satuan penyapu ranjau yang saat ini tidak dapat digunakan Kiev di Laut Hitam. Alasannya berkaitan dengan Konvensi Montreux yang memberikan Turki kendali atas lalu lintas kapal militer di Selat Turki pada masa perang. Secara praktik, armada Ukraina terblokir untuk masuk ke Laut Hitam. Dan disinilah terjadi perubahan. Jika Ukraina tidak bisa beroperasi di tempat yang diharapkan Putin, Ukraina bisa beroperasi di tempat yang paling tidak diinginkan Rusia. Misi di Hormuz akan memiliki tujuan langsung, membantu membersihkan dan melindungi jalur laut, mengurangi risiko ranjau laut, dan memungkinkan kapal-kapal dagang kembali berlayar dengan lebih aman. Ini bukanlah sebuah serangan untuk memulai perang baru. Rencana yang dijelaskan dalam laporan itu sendiri menyebutkan misi yang bersifat defensif dan damai. Dilaksanakan oleh sekutu-sekutu Eropa setelah permusuhan langsung mereda. Namun dampak politiknya akan sangat besar. Iran akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menutup jalur tersebut dan Rusia akan kehilangan sumber keuntungan tak terduga. Bagi Putin, blokade Hormuz berubah menjadi bantuan yang berbahaya. Dengan lebih sedikit minyak yang beredar, harga pun naik. Dengan harga yang lebih tinggi, Moskow mencoba mengimbangi kerugian yang disebabkan oleh sanksi, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi dan pembatasan terhadap minyak mereka. Financial Times melaporkan bahwa Rusia bahkan memperoleh hingga 150 juta dolar tambahan per hari akibat lonjakan harga minyak yang disebabkan oleh krisis di Timur Tengah. Reuters juga melaporkan bahwa pendapatan Rusia dari minyak dan bahan bakar meningkat pada bulan Maret setelah penurunan di bulan Februari, seiring dengan naiknya ekspor minyak mentah. Detail ini menjelaskan mengapa krisis di Hormuz sangat penting bagi Moskwa. Semakin lama jalur tersebut terhambat, semakin tinggi ketegangan di pasar. Semakin tinggi ketegangan, semakin mahal harga minyak. Dan semakin mahal harga minyak, semakin banyak dana yang coba dimasukkan Putin ke dalam perang melawan Ukraina. Itulah sebabnya kemungkinan keterlibatan Ukraina dalam upaya pembukaan kembali selat tersebut memiliki arti yang lebih besar daripada yang terlihat. Kiev tidak hanya akan mengirim kapal-kapal ke tempat yang jauh, Kiev juga akan menyerang logika ekonomi yang menguntungkan Moskow. Jika Selat Hormuz kembali berfungsi, harga-harga bisa mereda. Jika harga-harga mereda, margin keuntungan Rusia akan berkurang. Dan jika marginnya berkurang, mesin perang Putin akan merasakan tekanan tambahan. Iran pada gilirannya muncul sebagai pihak yang membuat selat tetap berisiko.
Krisis dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada Februari 2026 mendorong kawasan ini ke situasi blokade, ancaman, dan ketidakpastian. Pada 8 April terjadi gencatan senjata, tetapi jalurnya tetap terbatas. Reuters melaporkan bahwa Washington mulai mencari bantuan internasional untuk membuka kembali selat tersebut, sementara negosiasi dengan Teheran masih terhenti. Ketegangan semakin meningkat ketika muncul laporan tentang kapal-kapal Iran yang menempatkan ranjau atau mengancam pelayaran. PBS mencatat bahwa Trump memerintahkan respons militer terhadap kapal-kapal Iran yang terlibat dalam aksi semacam itu di Selat Hormuz. Keputusan ini menunjukkan bahwa Washington tidak melihat krisis ini hanya sebagai tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap keamanan pelayaran. Dalam situasi seperti ini, peran Inggris menjadi lebih sensitif. Inggris tidak hanya memberikan kapal kepada Ukraina. Inggris juga melatih awak kapal, mempertahankan struktur persiapan, dan sekarang dapat melihat armada ini berpartisipasi dalam misi internasional di salah satu wilayah paling rawan di dunia. Prancis muncul sebagai mitra yang mungkin dalam upaya ini, dan lebih dari 30 negara telah disebutkan dalam diskusi tentang bagaimana berkontribusi untuk melindungi jalur pelayaran. Ukraina diuntungkan karena tidak lagi dipandang hanya sebagai negara yang dikepung perang. Ukraina mulai tampil sebagai kekuatan yang mampu membantu sekutu dalam krisis global lainnya. Hal ini mengubah persepsi. Kiev menunjukkan bahwa mereka telah belajar, beradaptasi, dan sekarang dapat menawarkan kemampuan angkatan laut khusus di mana ada kebutuhan mendesak. Bagi sebuah negara yang angkatan lautnya dibatasi oleh perang, ini adalah respons strategis yang sangat berharga. Rusia kalah karena tindakan ini membongkar sebagian dari narasi Putin. Moskow mencoba mengubah perang melawan Ukraina menjadi masalah regional, seolah-olah Kiev hanya bergantung pada bantuan luar negeri untuk bertahan hidup. Namun kemungkinan kehadiran Ukraina di Hormuz membuktikan sebaliknya. Ukraina sedang berusaha mempengaruhi ekonomi perang dalam skala global. Mereka tidak perlu mengalahkan Rusia hanya di medan perang. Mereka juga bisa menguras sumber dana yang menopang upaya militer Rusia. Dampaknya juga bersifat moral. Kapal-kapal yang tidak ingin dilihat Putin beroperasi di Laut Hitam bisa saja akhirnya beroperasi di titik vital lain di planet ini. Turki memblokir akses ke Laut Hitam berdasarkan aturan internasional. Namun, hal itu tidak menghilangkan kegunaan armada Ukraina. Masalahnya hanya berpindah ke peta lain. Dan peta baru ini membuat Moskow tidak nyaman karena melibatkan minyak, aliansi barat, dan pengurangan keuntungan Rusia. Bagi Trump, langkah ini juga bisa berguna. Amerika Serikat ingin agar sekutu-sekutunya memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam krisis global. Jika Inggris, Prancis, dan Ukraina membantu melindungi Hormuz, Washington mendapatkan dukungan tanpa harus menanggung seluruh beban operasi sendirian. Pada saat yang sama, kehadiran Ukraina mengirimkan pesan tidak langsung. Siapapun yang mendukung Kiev tidak hanya membela Eropa, tetapi juga melindungi jalur penting bagi ekonomi dunia. Rencana ini masih bergantung pada waktu yang tepat. Kapal-kapal tidak boleh memasuki zona perang terbuka tanpa koordinasi. Misi ini membutuhkan keamanan, izin politik, logistik, dan komando yang jelas. Namun persiapan ini sudah memberikan dampak. Ini menunjukkan kepada Iran bahwa blokade tersebut tidak akan dibiarkan tanpa tanggapan. Ini menunjukkan kepada Rusia bahwa kenaikan harga minyak mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Dan ini menunjukkan kepada para sekutu bahwa Ukraina ingin keluar dari posisi ketergantungan untuk menempati posisi yang lebih kuat. Itulah sebabnya keempat kapal ini sangat penting. Pada akhirnya, persaingan ini bukan hanya soal kapal. Ini tentang energi, uang, pengaruh, dan kendali atas krisis yang bisa mempengaruhi seluruh dunia. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channelnya, dan di akhir nanti, cek kolom komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.